Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Sofyan Munawar, SHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan makalah kami dengan judul Sejarah Peradilan Islam, dan Mekanisme Peradilan Islam di Masa Rasulullah dan Peradilan di Wilayah Islam lainnya, yang disusun oleh Rizky Febriadi Hasibuan, Ridho Al-Fauzan, Fajar Rinaldi, Rizka Haidir, Elviana, dan Yusriani. Selanjutnya masuklah kita ke latar belakang. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari makalah kami, yaitu peradilan hukum Islam salah satu unsur penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Setiap sistem hukum lahir dari kondisi sosial, budaya, dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab atau pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan yang menjadikan adat dan kekuatan suku sebagian besar utama penyelesaian sengketa. Tidak terdapat lembaga peradilan, sehingga keadilan sering kali berpihak kepada golongan yang kuat, sementara kaum lemah kurang mendapatkan perlindungan dalam hukum. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat yang menjamin hak dan kewajiban seluruh warga, termasuk komunitas non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan Islam sejak awal telah memiliki prinsip keadilan universal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berstruktur. Sistem pembuktian melalui saksi, sumpah, dan pengakuan juga memperlihatkan adanya produser hukum yang jelas dan sistematis. Seiring dengan berkembangnya wilayah Islam setelah wafatnya Rasulullah, sistem peradilan mengalami perkembangan yang lebih terorganisir pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam berikutnya. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah kami yaitu bagaimana sistem peradilan yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya, bagaimana sejarah dan perkembangan peradilan Islam pada masa Muhammad. Selanjutnya, bagaimana mekanisme peradilan Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah di Madinah. Apa saja prinsip-prinsip dasar yang terjadi pada landasan peradilan Islam pada masa Rasulullah. Bagaimana perkembangan sistem peradilan Islam di wilayah Islam lainnya setelah masa Rasulullah. Dan yang terakhir, apa perbedaan mendasar antara sistem peradilan pra-Islam dan sistem peradilan Islam. Selanjutnya masuklah kita ke pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelas saya akan melanjutkan presentasi pembahasan kami, yaitu mengenai kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, yaitu yang pertama struktur kesukuan atau tribalisme, yaitu masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan atau qobliyah yang sangat kuat. Loyalitas utama seseorang adalah kepada sukunya, bukan kepada suatu pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu sistem hukum berbasis adat atau uruf, yaitu sistem hukum yang berlaku pada masa itu bersumber dari adat kebiasaan atau uruf yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga yaitu peran kepala suku sebagai hakim. Kepala suku atau syekh berperan sebagai pemimpin sekaligus penengah dalam perselisihan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya Rizky Febriadi. Saya persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu B. Karakteristik peradilan pra-Islam.
Yang satu yaitu berdasarkan kekuatan dan balas dendam kisos tradisional. Salah satu ciri utama sistem hukum peradilan Islam adalah praktek balas dendam atau kisos dalam bentuk tradisional. Jika terjadi pembunuhan atau pelanggaran kehormatan, keluarga korban berhak menuntut balas secara langsung kepada pelaku atau keluarga. Dalam praktiknya, pembalasan seringkali melebihi batas dan memicu peperangan keperpanjangan antar suku atau keadilan yang lebih ditentukan oleh ketentuan dan kemampuan membalas daripada prinsip prioritas. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada sistem peradilan terputus. Tidak terdapat lembaga peradilan resmi yang struktur atau terputus. Setiap suku menyelesaikan masalah sendiri. Hal ini menyebabkan tidak ada standar hukum yang seragam di seluruh jazirah Arab. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrase atau tahkim sebagai penyelesaian. Dalam beberapa kasus, pihak yang berselisihan menunjuk seseorang penengah atau hakam untuk penyelesaian sengketa melalui proses tahkim atau arbitrase. Penengah biasanya dipilih karena reputasi kebijakan dan netralitasnya. Kemudian yaitu yang C, kelemahan sistem peradilan pra-Islam. Karena hukum didasarkan pada adat yang berbeda-beda di setiap suku, tidak ada kepastian hukum yang berlaku. Namun, keputusan dapat berbeda untuk kasus yang serupa tergantung pada siap yang terlibat dari suku mana mereka berasal. Yang kedua yaitu dominasi golongan kuat, yaitu sistem peradilan cenderung menguntungkan pihak yang kuat, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakadilan bagi perempuan dan kaum lemah. Perempuan atau anak-anak budak dan orang miskin seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hak-hak mereka bergantung sepenuhnya pada perlindungan suku atau keluarga. Dalam banyak kasus, mereka menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sistem hukum yang berbasis kekuatan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Fajar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Rasul sebagai kepala negara dan hakim. Nabi SAW ketika diutus menjadi nabi dan rasul di tengah umatnya, memang ketika itu wahyu memang sedang turun, sehingga nabi lah salah satu-satunya yang menjadi tolak ukur umatnya atau menjadi suri tauladan yang akan ditiru oleh para sahabat dan diturunkan kemudian sampai ke hari ini, seperti itu. Nah, kenapa tidak menunjuk daripada kenapa harus Nabi merangkap hakim? Karena memang selain daripada memang wahyu diturunkan Nabi kepada Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perkara-perkara tengah umatnya, memang tidak ada yang lebih adil daripada Nabi. Seandainya mungkin memang ada memang ada hakim yang lebih daripada Nabi, tentu saja hakim itu akan merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi, seperti itu, sehingga tidak diperkenankan ketika itu hakim dari kecuali Nabi sendiri, seperti itu, selain daripada untuk mencontohkan atau menjadi suri tauladan. Kemudian perkembangan, nah ini memang perkembangan yang sangat luar biasa di Madinah. Ketika itu memang penuh dengan zaman yang memang perpindahannya itu sangat terlihat, di mana masa jahiliyah dan masa Islam memang terlihat. Sebagaimana dulu juga pernah terjadi bahwa pembunuhan di antara orang Yahudi dan korbannya adalah orang Muslim. Kemudian perkara ini sampai ke telinga Nabi. Namun sebelumnya bahwa hakimnya meminta bahwa
perkara ini diselesaikan di antara kabilah saja, seperti itu. Sebagaimana diketahui, orang Yahudi tersebut memang terpandang atau memiliki kedudukan di kabilah tersebut. Nah, sedangkan korbannya ini adalah orang biasa. Nah, tentu saja yang dimenangkan atau diuntungkan adalah orang Yahudi tersebut, sehingga kabar ini sampai ke telinga Nabi. Untuk itu Nabi menarik kasus tersebut agar diselesaikan atau diputuskan oleh Nabi sendiri. Kemudian Nabi memutuskan bahwa tidak ada saksi di antara keduanya ini, perkara ini, maka dengan izin Allah, salah satu mukjizat juga bahwa si korban ini dihidupkan kembali, sehingga menceritakan kronologis bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Korban ini menyebutkan bahwa dia dibunuh oleh seorang Yahudi dengan kepalanya itu dibenturkan atau dihimpit batu sehingga sampai mati. Kemudian Nabi SAW memberikan hukum, dan beliau tidak menghukum kecuali memang dari wahyu dari wahyu ya, yang diturunkan oleh Allah, bahwa orang Yahudi ini harus dikisos sebagaimana orang tersebut membunuh. Jadi orang tersebut memang atau tersangkanya itu dihimpit batu juga sampai mati. Nah, ini adalah perkembangan peradilan. Memang saat itu yang sebelumnya peradilan diselesaikan di antara kepala para kabilah, ini diselesaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana juga Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dan juga sebagai hakim atau dan khalifah, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah perbandingan peradilan pra-Islam dan Islam. Nah, perbandingan pra-Islam dan Islam sangat menonjol sekali, di mana pra-Islam atau zaman jahiliyah dahulu memang perkara peradilan ini diserahkan oleh kabilah-kabilah, sehingga tidak menutup kemungkinan atau seringkali terjadi yang diuntungkan adalah orang-orang berpengaruh di kabilah tersebut, sehingga tidak berpihak kepada kebenaran. Nah, sedangkan Islam ketika itu mewahyukan bahwa memang sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah tersebut, bahwa hakim itu memang harus adil dan tidak memihak, seperti itu. Disinilah rahmat dan keadilan itu ada untuk menggeser peradilan-peradilan yang memang tidak memihak dalam kebenaran. Justru Islam inilah yang membawa kebenaran dan kebijaksanaan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dasar hukum. Untuk perbedaan dasar hukum pra-Islam memang berdasar pada peraturan kabilah-kabilah, yang dimana setiap kabilah pasti memiliki aturan, atau bahkan bisa dibilang tidak tertulis, atau memang menurut kepercayaan masing-masing saja. Nah, kemudian setelah Islam datang, mereka punya pedoman, mereka punya rujukan, yaitu kitab dan sunnah. Jadi mereka tidak bisa menghukum menurut kabilahnya mereka atau hawa nafsu mereka, tapi harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Sehingga ketika itu juga ada sebuah kisah, kurang lebih ketika itu Nabi dan Mu'adz bin Jabal ketika itu berada dalam sebuah safar, ketika di kendaraan ya, naik onta, seperti itu. Nah, Nabi SAW menanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang akan kamu lakukan jika engkau menemukan dua orang yang berselisih? Nah, Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, bagaimana jika engkau tidak menemukan solusi atau hukum dalam Al-Quran dan Sunnah? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, maka aku akan berhukum kepada ijtihad, seperti itu. Ijtihad juga harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah
perbedaan sistem pembuktian. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pembuktian ini ketika pra-Islam dan Islam sangat berbeda. Pembuktian Islam, kemudian pra-Islam tentu saja selalu menguntungkan dalam hal kedudukan seseorang atau jabatan seseorang, sehingga pembuktian ini justru seringkali tidak berdasarkan fakta atau bukti yang nyata, bahkan bukti-bukti kadang memang tidak dianggap seperti itu. Misalnya kasus orang yang membunuh budak seperti itu. Nah, seorang tuannya boleh membunuh budaknya karena itu hak milik dari budaknya, hak dari pemiliknya atau tuannya. Nah, dalam hal ini Islam sangat menentang karena kedudukan manusia itu sama di mata Allah seperti itu, sehingga tidak ada pengecualian mau itu memiliki kedudukan atau tidak. Nah, bahkan Nabi SAW menceritakan bahwa jika Fatimah binti Rasulullah itu mencuri, maka akan aku potong sendiri tangannya. Nah, ini adalah jawaban tegas dari Nabi SAW bahwa keadilan itu memang harus ditegakkan. Mau siapapun itu, mau dari kalangan apapun itu, memang harus Sebuah kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pada masa pra-Islam bersifat sederhana, tidak berstruktur dan sangat dipengaruhi oleh adat, kesukuan, kesertaan kekuatan sosial. Peradilan pada masa itu cenderung berpihak kepada gelombang yang kuat dan belum memiliki standar hukum yang universal. Kedatangan Islam melalui Risal Muhammad membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan Islam, menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum yang bersifat universal dan mengikuti seluruh umat tanpa pembedaan suku maupun status sosial. Pada masa Rasulullah SAW di Madinah, mekanisme peradilan telah menjunjungkan sistem yang peraturan dengan prosedur pembuktian yang jelas, prinsip persamaan di hadapan hukum serta penegakan keadilan. I just had to let you know you're